Video ini dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan. Seluruh visual yang berkaitan dengan Yesus adalah ilustrasi artistik, bukan gambaran fisik yang sebenarnya, dan dimaksudkan untuk membantu penyampaian pesan rohani. Shalom, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Hari ini, mari kita renungkan satu ayat yang begitu menyentuh dari Matius 23 ayat 37. Tuhan Yesus berkata, "Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau." Coba kita bayangkan gambaran yang begitu indah ini, seekor induk ayam. Ketika bahaya datang, entah itu elang dari atas atau predator lain di darat, apa yang ia lakukan? Ia segera memanggil anak-anaknya, merentangkan sayapnya, dan memberikan perlindungan yang aman di bawah sayapnya. Anak-anak ayam itu hangat, terlindungi, dan tidak takut. Inilah hati Tuhan bagi kita di tengah dunia yang penuh dengan krisis, ketidakpastian, perang, dan kekacauan. Tuhan rindu menjadi tempat perlindungan kita. Dia ingin mengumpulkan kita di bawah sayapnya yang perkasa, di mana kita akan menemukan kedamaian sejati yang melampaui segala akal. Dia adalah tempat perteduhan kita. Namun, ayat ini juga mengungkapkan sebuah tragedi. Tetapi kamu tidak mau, Israel, umat pilihannya, menolak perlindungan itu. Berkali-kali Tuhan mengutus nabi-nabinya untuk memanggil mereka kembali. Dia mengulurkan tangannya sepanjang hari kepada bangsa yang pemberontak. Namun mereka memilih jalan mereka sendiri. Penolakan ini bukanlah hal baru. Kerinduan Tuhan untuk melindungi umatnya seperti seekor burung juga tertulis dalam Perjanjian Lama. Yesaya 31 ayat 5 berkata, "Seperti burung yang terbang berkepak-kepak, demikianlah Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalem, ya, melindungi dan melepaskannya, membiarkannya lewat dan menyelamatkannya." Lihatlah, gambaran yang sama, kerinduan yang sama. Lalu dalam Ulangan 32 ayat 11-12, Musa menggambarkan bagaimana Tuhan membawa Israel keluar dari Mesir. Laksana Raja Wali menggoyang-goyangkan sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung sekor, dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia. Tuhan bukan hanya melindungi, tapi juga mengajar, melatih, dan membawa kita terbang lebih tinggi. Dia ingin kita menjadi kuat dalam Dia, terbang melintasi badai kehidupan dan iman yang kokoh. Namun, seringkali, seperti bangsa Israel, kita menolak tuntunannya. Kita lebih memilih untuk berlindung pada kekuatan dunia, pada kekayaan, jabatan, atau hikmat kita sendiri. Kita berpikir kita bisa melindungi diri kita sendiri, padahal kita hanyalah anak-anak ayam yang rentan tanpa induknya. Apa konsekuensi dari penolakan ini? Tuhan Yesus melanjutkan dalam Matius 23 ayat 38, "Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi." Rumah yang dimaksud di sini adalah Bait Allah di Yerusalem, pusat ibadah dan hadirat Allah. Ketika manusia menolak sang pemilik rumah, maka sang pemilik rumah itu pun pergi. Kemuliaan Allah, yang disebut Shekinah, meninggalkan bait suci. Kita bisa membaca proses yang menyedihkan ini dalam kitab Yehezkiel pasal 10, di mana kemuliaan Tuhan perlahan-lahan beranjak dari atas kerubin ke ambang pintu bait suci, lalu ke tengah kota, dan akhirnya pergi dari Yerusalem. Bayangkan betapa sunyi dan kosongnya sebuah rumah ibadah tanpa hadirat Tuhan. Bangunannya mungkin masih megah, ritualnya mungkin masih berjalan, tetapi hatinya telah hilang, kemuliaannya telah pergi. Ini adalah peringatan bagi kita hari ini. Gereja bukanlah gedungnya, tetapi kumpulan orang percaya. Jika kita mengeraskan hati dan menolak pimpinan Roh Kudus, maka yang tersisa hanyalah kekosongan dan kesunyian rohani. Namun, puji Tuhan, cerita tidak berakhir di sana. Tuhan Yesus memberikan sebuah janji yang penuh pengharapan di ayat 39. "Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Ini adalah nubuat tentang kedatangannya yang kedua kali. Akan tiba saatnya bangsa Israel yang pernah menolaknya akan membuka hati mereka. Mereka akan meratapi Dia yang telah mereka tikam, seperti yang dinubuatkan dalam Zekaria 12. Mereka akan berseru dengan tulus, "Baruch haba besem Adonai, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan." Rasul Paulus dalam Roma 11 juga menjelaskan misteri ini, bahwa pada akhirnya seluruh Israel akan diselamatkan. Penolakan mereka bersifat sementara.
membuka jalan bagi bangsa-bangsa lain untuk masuk ke dalam anugerah keselamatan. Tetapi pada akhirnya, cabang-cabang asli dari pohon zaitun itu akan dicangkokkan kembali. Apa artinya semua ini bagi kita hari ini? Pertama, sadarilah kerinduan hati Tuhan yang begitu besar untuk melindungi kita. Jangan menolak undangannya, datanglah kepadanya dengan segala beban dan kekhawatiranmu, dan temukan perlindungan di bawah sayapnya. Jangan biarkan hidup kita menjadi sunyi, karena kita menolak hadiratnya. Kedua, mari kita hidup dalam penantian yang kudus akan kedatangannya kembali. Kita tidak tahu kapan hari itu tiba, tetapi kita dipanggil untuk selalu siap sedia. Hidup kita harus mencerminkan seruan. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Setiap hari, biarlah hidup kita menjadi saksi bahwa kita merindukan Raja kita. Mari kita terus hidup dalam hayat ilahi yang telah Dia anugerahkan, membiarkan hidupnya memenuhi kita, sehingga ketika Dia datang kembali, kita didapati sebagai umat yang setia, yang menantikan Dia dengan penuh sukacita. Mari kita berdoa, agar hati kita selalu terbuka baginya, siap menyambutnya kapanpun Dia memanggil. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.